Alif, ba, ta, sa, i, ha, ko. Dal, zal, ro, zai, sin, shin, sol. Dal, ta, ra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Saya ucapkan kepada para teman-teman adik-adik yang baru datang di channel ini, khususnya kelas 7. Adik-adik kelas 7, karena ini pembelajaran untuk kelas 7. Mungkin kita perkenalan dulu. Dalam channel ini kita berada di channel ini, channel Sinau Oke, akan mempelajari tentang pembelajaran dan dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa materi kita? Mada darsunal ana. Mada darsunal ana artinya apa pelajaran kita pada kesempatan ini? Darsunal ana Al-Qur'anul Hadith. Apa? Al-Qur'anul Hadith. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'anul Hadith. Tapi sebelum kita belajar Al-Qur'anul Hadith, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin rabbal alamin. Karena ini pembelajaran untuk kelas 7, berarti pembelajaran awal mula. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang Al-Quran dan tentang hadis. Yang mana Al-Quran maupun hadis adalah sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang paling utama, kemudian sumber yang kedua ialah ada hadis. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh ada hukum atau sumber lain yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis. Jadi memang pada fitrahnya Al-Quran dan hadis adalah sebagai sumber satu-satunya umat Islam. Nah, walaupun nanti ada qiyas, ada ijtihad, nah itu seperti itu. Tetapi yang mana Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan tidak boleh ada sumber yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena kenapa? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Apabila kita semuanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan Al-Quran ini? Apa Al-Quran itu? Al-Quran mempunyai dua macam arti. Yang pertama ialah lughatan, pengertian Al-Quran. Pengertiannya itu ada dua. Lughatan secara bahasa artinya, dan yang kemudian yang kedua ialah istilahan. Awas tadi, seperti itu tidak apa-apa. Istilahan. Lughatan artinya apa? Pengertian Al-Quran secara lughatan ialah qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u, yang artinya apa? Membaca. Artinya apa? Membaca. Quran berasal daripada kata-kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Berarti kan ini qara'a yaqra'u berasal daripada Quran, itu seperti itu asal katanya. Kemudian ada huruf alif
di sana. Di dalam Al-Quran ada huruf harfiah ini Al-Quran. Apa artinya? Artinya adalah kesempurnaan. Jadi Al-Quran ialah artinya bacaan yang sempurna. Apa adik-adik? Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Jadi tidak ada bacaan sesempurna Al-Quran. Tidak ada bacaan yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Kenapa? Allah sendiri sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memberikan tantangannya kepada kaum kafir ketika itu, siapa saja yang bisa membuat ayat seperti Al-Quran, maka fa'tu bi suratin min mithlih, katanya. Hadirkanlah surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa satu surat, 10 ayat. Nah, akhirnya tantangan tersebut tidak bisa dijawab oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, padahal mereka ahli syair. Nah, jadi Al-Quran ialah bacaan yang sempurna. Terus kemudian apa? Secara istilahan, Al-Quran secara istilahan ialah kalamullah. Apa? Kalamullah. Kalamullah al-munazzal ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi wa mutawatir qira'atuhu 30 juz'an. Jadi yang namanya Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran apa? Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sudah pasti mutawatir terpercaya. Berarti Al-Quran itu firmannya siapa? Al-Quran bukan perkataannya Nabi Muhammad. Ini harus digarisbawahi. Jadi ya, Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan sabda Nabi. Bukan. Tapi kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ini salah semuanya. Jadi Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diluruskan. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran secara istilahan ada 4 unsur. Unsur yang pertama tadi, Al-Quran sebagai apa? Kalamullah. Unsur yang kedua ialah Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Mukjizat Nabi. Terus yang ketiga, Al-Quran mutawatir, sangat-sangat terpercaya. Terus yang keempat, apabila seseorang membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah. Kalau seandainya membaca Al-Quran sebagai ibadah, berarti siapa saja yang membaca Al-Quran maka keimanannya pun akan semakin meningkat. Semoga kita semuanya bisa setiap harinya bisa konsisten, bisa beristiqomah untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran. Nama Al-Quran ada kitab, Alkitab. Ada Alkitab yang pertama. Ada dalilnya atau tidak? Ada, teman-teman. Jadi Allah berfirman pada surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, perhatikan tadi dzalikal kitabu la raiba fihi. Di sana di Al-Quran tadi diterangkan dzalikal kitabu. Nah, itu adalah Alkitab. Dzalikal kitab la raiba fihi, yang mana tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, insyaallah. Kemudian yang kedua, nama Al-Quran yang kedua ialah Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Al-Furqan artinya adalah pembeda. Pembeda tersebut di dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarokalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhiran. Berarti salah satu nama Al-Quran ialah Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan tadi? Pembeda. Pembeda apa? Dari yang baik dan yang buruk. Itu seperti itu. Biasanya ada nama lain atau tidak? Ada. Ini jadi PR nantinya. Ataukah ada nama lain atau tidak Al-Quran itu? Nah, ini nanti kita jadikan PR. Alhamdulillah, adik-adik sampai sini kira-kira sudah paham tentang pengertian dan nama Al-Quran. Alhamdulillah sudah pada paham ya. Kemudian kita lanjutkan satu lagi, yaitu fungsi. Apa fungsinya Al-Quran? Ya, apa fungsi Al-Quran? Nah, maaf nih, kalau seandainya teman-teman melihat tulisannya jelek, berarti cara pandangnya harus dirubah. Ini tulisannya baik, insya Allah. Maaf ya. Insya Allah baik sudah. Kemudian apa fungsinya Al-Quran? Al-Quran, karena ini tidak muat, ingat-ingat ya. Fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam. Contohnya apa? Manusia, khususnya umat muslim, melaksanakan sholat 5 kali, yang wajib 5 kali sehari semalam. Atau ada dalilnya nggak di dalam Al-Quran? Ada. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka dirikanlah sholat. Itulah perintah Al-Quran kepada umat muslim. Berarti Al-Quran, fungsi Al-Quran yang pertama ialah sebagai sumber ajaran hukum Islam. Terus kemudian yang kedua, sebagai informasi dan konfirmasi terhadap ajaran-ajaran atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Hal-hal konfirmasi yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kita. Contohnya saja yang paling mudah apa? Di dalam Al-Quran terdapat cerita nabi-nabi. Berapa cerita tentang bagaimana Nabi Nuh yang dahulu kala naik ada musibah besar ketika itu yang menimpa umatnya. Nabi Nuh membuat kapal dan cerita nabi lain. Cerita seperti ini kan kita tidak ada yang tahu kalau tidak ada Al-Quran. Kita tidak sampai sana. Terus kemudian Al-Quran yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia. Manusia kita semuanya diberikan oleh Al-Quran bagaimana tuntunan kehidupan. Contohnya saja minum khamr. Ya Allah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum khamr. Tidak boleh minum arak. Coba bayangkan kalau seandainya pada zaman sekarang ini orang-orang gemar untuk meminum khamr, maka apa jadinya? Kan seperti itu. Alhamdulillah Al-Quran sudah memberikan petunjuk kita tentang berbagai hal untuk menuju jalan yang lurus. Alhamdulillah. Terus kemudian Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran yang terdahulu. Contohnya apa? Al-Quran sebagai penyempurna. Ada kitab Taurat,
kitab Zabur, kitab Injil. Jadi 3 kitab ini disempurnakan oleh Al-Quran. Bagaimana adik-adik paham sudah sampai sini? Alhamdulillah, semoga adik-adik teman-teman semuanya bisa memahami tentang Al-Quran ini. Untuk Al-Hadits bagaimana? Al-Hadits kita insya Allah akan bicarakan next time. Kita akan belajar di kesempatan lain waktu, kesempatan selanjutnya. Dan saya akan memberikan homework PR untuk kalian. Yang pertama, ada atau tidak nama lain selain Al-Quran, selain Alkitab dan Al-Furqan? Ada atau tidak? Kalau ada, sebutkan. Terus kemudian yang kedua, PR yang kedua, sebutkan fungsi Al-Quran yang 4. Sebutkan fungsi Al-Quran yang 4. Sudah ditulis semuanya? Sudah ditulis? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Saya akan mengakhirinya, dan kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu mengoreksi tentang pembelajaran kali ini, boleh saja tafadhol. Karena saya juga manusia biasa yang masih belajar dan masih mempunyai banyak kekurangan sekali. Ya, itu seperti itu, karena memang kebenaran hanya milik Allah semata. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan semuanya kita bisa berbenah diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Jangan lupa klik dulu subscribe and like channel Sinau Oke, channel pembelajaran dan dakwah.